Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Eka Febrianti dari kelas manajemen 22A. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah apa sih pengertian manajemen itu? Yang kedua, bagaimana pemikiran manajemen dalam Islam? Yang ketiga, apa sih perbedaan dari manajemen syariah dan manajemen konvensional? Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip manajemen dalam Islam? Yang kelima, bagaimana perencanaan pengorganisasian dan pengawasan dalam perusahaan? Yuk, mari kita akan bahas bersama-sama. Materi yang pertama adalah apa sih pengertian manajemen itu? Manajemen itu adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen itu digunakan untuk membantu dalam penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, serta digunakan untuk memastikan kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua adalah pemikiran manajemen dalam Islam. Manajemen dalam Islam merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya yang berakar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep manajemen dalam Islam bukan hanya sekedar teori, melainkan telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintah, ekonomi, hingga sosial. Tujuan utama manajemen dalam Islam adalah mencapai al-falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yang mencakup kesejahteraan umat manusia dan penerapan nilai-nilai tauhid atau keesaan Tuhan dalam setiap aspek pengelolaan. Materi yang ketiga yakni apa sih perbedaan dari manajemen syariah dan manajemen konvensional? Manajemen syariah yang pertama adalah tujuan utamanya mendapatkan keuntungan dan maslahah. Perusahaan yang menerapkan manajemen syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, sumber hukum berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap keputusan dan tindakan dalam perusahaan itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, keuntungan melalui bagi hasil. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan itu dibagi antara pemilik modal dan pengelola perusahaan berdasarkan kesepakatan awal. Selanjutnya, manajemen konvensional. Yang pertama, tujuan utamanya mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi perusahaan yang menerapkan manajemen konvensional akan sangat fokus pada upaya untuk meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Profitabilitas itu menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah perusahaan dalam manajemen konvensional. Yang kedua, sumber hukum berlandaskan teori manajemen modern, berlandaskan pada berbagai teori manajemen modern yang dikembangkan oleh para ahli. Teori-teori itu terus berkembang dan diperbarui seiring dengan perubahan zaman dan dinamika bisnis. Contohnya, penggunaan analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Yang ketiga, keuntungan melalui bunga. Bunga merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak yang meminjamkan uang. Dalam keuangan konvensional, bunga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan seperti bank. Materi yang keempat yakni prinsip-prinsip manajemen Islam. Prinsip utama dalam manajemen Islam yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Semua aktivitas manajemen diarahkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerima segala hasil dengan lapang dada dan terus berusaha. Yang kedua, keadilan atau adil. Semua pihak harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta proses pengambilan keputusan harus terbuka dan transparan. Yang ketiga, amanah atau tanggung jawab. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta menjaga kepercayaan yang diberikan. Yang keempat, musyawarah atau konsultasi. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, serta buka terhadap masukan dan kritik. Yang kelima, sinergi atau kerjasama. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua pihak, serta saling membantu dan mendukung satu sama lain. Materi yang kelima yakni perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam perusahaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Fungsi perencanaan yaitu memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota perusahaan sehingga semua upaya terfokus pada tujuan yang sama, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan alternatif, serta perencanaan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai. Yang kedua, pengawasan dalam perusahaan.
Pengawasan dalam perusahaan adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah upaya untuk mengukur dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, pengorganisasian dalam perusahaan. Pengorganisasian dapat terbentuk karena suatu proses pengelompokan serta pembagian aktivitas dalam tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi, bahwa dengan adanya organisasi dapat mengelompokkan tugas dan tanggung jawab anggota. Pengorganisasian juga diartikan sebagai aktivitas dasar manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur sumber daya yang diperlukan. Sekian penjelasan dari prinsip-prinsip manajemen dalam ekonomi Islam. Saya, Naswa Ika Febrianti, NIM 314222027. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.